Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المتقون حفظكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
jemaah hafizahullah. Kita bersyukur alhamdulillah kita dipanjangkan usia kita, disambungkan terus rezeki kita, ditakdirkan kita dalam agama kita, dalam iman dan Islam kita alhamdulillah. Semoga sampai usia kita ditutup oleh Allah dalam kondisi nikmat ini insyaallah. Salawat terus kita sampaikan kepada Rasulullah, Nabi yang mengajar kita iman, Islam, hidayah, mengajar kita tentang Allah, akhirat dan seterusnya. Tanpa beliau kita tidak bisa menikmati iman kita sekarang. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jemaah rahimahullah hafizahullah. Kita masih berada di awal-awal tahun Hijriah 1443. Biasanya ada dua hal yang dibahas oleh para ulama dan para dai. Yang pertama memaknai hijrah itu dalam kehidupan kita, internalisasinya dalam keluarga, komunitas kita dan keumatan kita. Yang kedua adalah muhasabah, introspeksi. Ya, introspeksi dan audit amal kita, audit sepak terjang kita di dunia ini. Jadi apa? Kita balik semuanya kepada Allah. Aku lihat malu kesayallahu amalakum wa rasuluhu wa wasatu'atuna ila alimil ghaibi wa syahadah wa yunabbi'ukum ma kuntum ta'malun. Amal kita ini semua akan disaksikan oleh Rasulnya, bahkan orang mukmin mengaudit amal kita di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya kita ambil momentum muhasabah, refleksi, mengaudit diri kita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian, jiwa kalian, hidup kalian itu audit dulu sebelum Allah audit secara detail dalam barzah maupun di akhirat nanti. Kami ya'mal mithqala dzarratin khairan ya'mal mithqala dzarratin syarran. Jemaah sekalian rahmati Allah, saya pernah baca hasil penelitian survei dari masyarakat pembangunan survei di Indonesia ini. Umat Islam kurang lebih 230 juta, 87,5%. Itu data BPS tahun 2023. Dari kita itu umat Islam 230 juta. Dari 230 juta jiwa diteliti, ternyata hanya 5-8% yang konsisten ke masjid. Saya tahu kalau Bapak Sultan riset ini dari Australia, 5-8% saja konsisten ke masjid. 15% kadang konsisten. Sisanya itu di rumah sholat atau nggak sholat. Data Kementerian Agama terbaru 2025 disampaikan langsung oleh Menteri Agama bahwa 66% umat Islam tidak bisa baca Quran. 66% tidak bisa baca Quran. Hanya sekian persen yang bisa baca Quran dengan baik. Walaupun 66% itu diperhalus, kurang bagus bacaan Quran. Sebenarnya aslinya tidak bisa baca Quran. Jadi buta aksara Al-Quran itu 60%. Kondisi ini umat Islam menunjukkan kualitas umat yang sangat rendah. Kita yang bicara umat Islam, kita keluarga kita. Sementara makanya kondisinya juga pertolongan Allah kepada umat kita itu kita nggak langsung doa yang berdahuluan.
seperti apa yang terjadi di Gaza sekarang, dibantai semua dunia melihat Gaza. Semua yang punya nurani kemanusiaan itu tersentak untuk membangun Gaza. Tapi sebagian umat Islam itu diam. Kenapa? Karena kualitas tadi. Ya. Mungkin kualitas humanistik kemanusiaan orang Barat itu lebih tinggi. Mungkin sehingga mereka itu betul. Akan kita ini harusnya ada dua, kemanusiaan dan keimanan. Nama iman ikhwah. Semua orang beriman itu bersaudara. Tapi yang menikmati persaudaraan keimanan itu ternyata tidak semua orang bisa. Memang dalam Al-Quran kita ada 3 level. Ada muslim, mukmin, mukmin. Kalau 3 variabel ini kita kupas, ternyata indikator variabel muslim itu dia hanya sekedar mengabulkan kewajiban. Sholat di masjid tapi tidak masuk ke hati. Indikator itu ada 3 setidaknya disebutkan dalam Al-Quran. Kata Allah SWT, wa qala fil a'raf amanna qul lam tu'min walakin qul aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Ada orang Arab Badui berkata kepada aku sudah mukmin. Dibantah sama ayat ini surat Al-Hadid. Katakan Muhammad dia belum mukmin. Dia masih muslim. Kenapa? Iman itu belum dia jiwakan dalam hatinya. Indikator yang lain disebutkan dalam surah yang lain. Tadi surah Al-Hujurat, surah Al-Ahad disebutkan. Minan nasi man ya'budu Allah ala harfin. Mereka menyembah Allah itu secara harfiah saja, verbalistik. Ibadahnya itu verbal. Dia ngomong baca Al-Fatihah enggak ngerti. Enggak masuk hati. Nah, itu level muslim, indikator muslim. Ala harfin. Kalau dia ditimpa musibah baru dia sadar. Kira-kira ya Allah. Tapi kalau dia sampai lupa, itu indikator ketiga. Indikator muslim itu begitu. Nah, kalau ada indikator itu dalam diri kita, berarti kita masih level muslim. Ada level yang kedua, level mukmin. Indikatornya itu jelas. Ada 10 indikator dalam surat Al-Mu'min. Suratnya namanya Al-Mu'min. Yang terakhir kata Allah, qad aflaha al-mu'minun alladziina hum 'ala shalatihim khashi'un. Indikator pertama itu khusyuk. Indikator kedua, anil lagwi mu'ridun, tidak sembarang ngomong. Kalau ngomong itu berkualitas. Lizakat fa'ilun, zakatnya jalan, sedekahnya berfa'il. Kalau indikatornya dalam surah Al-Anfal itu disebutkan, innamal mu'minuna alladziina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum. Mukmin sejati itu kalau disebut nama Allah itu bergetar hati. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dia baca Quran menambah iman. Tidak hanya sekedar belajar pahala, tapi diterima masuk dalam hati. Ini level mukmin. Kalau menurut penelitian tadi bisa kita sampaikan bahwa mungkin mukmin ini hanya 8%. Kalau secara global, secara internasional, mukmin ini lebih kecil lagi. Sementara kata Allah SWT, wa kana haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Yang berhak kami selamatkan itu adalah mukmin. Dalam ayat yang lain, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Wajib bagi kami menolong, memenangkan orang mukmin. Jadi kenapa kita tidak dimenangkan? Karena mayoritas muslim. Menurut indikator Quran kan. Belum kalau kita bicara level ketiga namanya muttaqin, lebih berat kan? Oleh karenanya kita gunakan bulan Muharram, Rabiul Awal dan seterusnya, tahun Hijriah, mengintrospeksi kualitas keislaman kita, di mana kita berada, pada posisi mana, muslim atau muslim. Caranya gimana? Lakukan indikator tadi, khusyuk sholatnya, sedekahnya, infaknya, sering di masjid. Kalau menyebut nama Allah, bergetar hati, baca Qurannya, tidak boleh.
Ya mas kalian rahmati Allah. Allah membuka semuanya dalam Al-Quran. Kenapa kita tidak masih terus dizalimi? Tidak ada negara di dunia ini dijajah, itu negara Islam. Undang-undang kita juga menjamin kemerdekaan. Karena itu hak segala macam penjajahan harus dihapus, kecuali untuk negara Islam. Tidak ada yang mampu menghapuskan. Kenapa yang menghapuskan itu kita sendiri? Bagaimana caranya? Harus kita kuatkan level kita. Kita upgrade level kita dari muslim sekedar muslim ini jadi saudara kita, keluarga kita. Bagaimana naik level? Sehingga kita berhak ditolong oleh Allah, berhak dilindungi oleh Allah, berhak dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyuzhirahu ala dini kulli walau kana al-kafirun. Jadi kalian akan nampak di bumi ini. Kalian yang akan mewarnai dunia ini dengan nilai-nilai Islam. Tapi sekarang apa? Kita yang mewarnai. Umat Islam ini yang tinggal seperti ini. Nah, kalau terbalik ke diri kita sendiri, kita masih hidup. Belum bicara ekonomi, belum bicara. Ya cuma Alhamdulillah. Oleh karenanya, mari kita meningkatkan kualitas kita dengan beberapa ayat disebutkan. Caranya gimana? Itu dijelaskan dalam surah Az-Zariyat misalnya. Al-Muttaqina fi jannatin wa uyun, akhirina ma atahum rabbuhum. Orang yang muttaqin, mukmin itu adalah dia selalu melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhkan seluruh larangan Allah. Apa yang diberitakan kepada kita lakukan dengan hati, bukan dengan fisik saja, verbalistik ya. Dengan hati kita. Ini bukan betul dengan muslimin yang kedua betul. Kalau mau jadi levelnya naik itu harus berbuat ihsan dalam seluruh pekerjaan kita. Apapun tugas semua profesi kita harus profesional, ihsan. Lakukan secara maksimal. Apakah dia direktur, karyawan, parkir, semua profesional. Lakukan dengan ikhlas, tulus. Kenapa? Pekerjaan kita ini bagian dari ibadah. Tidak bisa dilepas dari ibadah kita. Jadikan kerja-kerja kita ini, aktivitas keseharian ibadah. Karena kalau ngarapin ibadah sholat, cuma 5 waktu. Zakat setahun sekali. Ya, kalau yang wajib-wajib hukum Islam, makanya Allah berbanyak, Nabi berbanyak sunnah-sunnah itu. Ibadah-ibadah sunnah. Nah, yang ketiga itu, dan qalilan min al-laili ma yahja'un, sama sedikit tidur malam. Yang digunakan untuk ibadah. Jemaah rahimahullah, karena waktu kita batasi di sini. Semoga Allah SWT meningkatkan kualitas keislaman kita sebelum kita meninggalkan bumi sana. Karena kita akan meninggalkan semua. Secara survei ada 200 jiwa setiap hari konversi ke alam barzakh umat Islam sudah berita setiap hari pindah ke alam itu. Nah, kita tinggal menunggu jadwal itu. Masih belum pindah kita perbaiki kualitas kita. Barakallahu fiikum Qur'an al-azim. Nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأن محمدا عبده ورسوله خير الخلائق البشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصالحه الغرر أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون معاشر المسلمين جماعة حفظكم الله. Yang keempat itu untuk meningkatkan level kita jadi mukmin atau muttaqin itu kata Allah Subhanahu wa taala wa fi amwalihim haqqus lis-sa'ili wal mahrum. Semua yang dia miliki itu digerakkan untuk keumatan, digerakkan untuk orang yang membutuhkan, diinfakkan, bahasa kita diinfakkan, disedekahkan, didonasikan
Semua yang kita miliki ini bukan milik sendiri. Allah ini juga berbagi kepada kita yang membutuhkan dan seterusnya. Karena rezeki itu beda-beda waktunya. Kita yang lebih rezekinya itu kata Allah dibagi kepada yang kurang. Kalau ini kita lakukan, tidak ada orang miskin di Indonesia. Kapanpun itu. Kalau umat Islam ini kaya semua, Indonesia kaya semua. Caranya apa? Berbagi. Nah, ini salah satu mungkin itu. Ringan dia berbagi, ringan tangan, ringan harta, ringan semuanya. Tidak berat. Kenapa mereka bisa melawan rasa pelit yang ada dalam hati. Rasa pelit itu kata Allah, kata Rasulullah, zulmatul yawmal qiyamah, kegelapan di hari kiamat. Harta yang kita pelitkan itu akan mematok kita seperti ular. Tidak ada gunanya sisi Allah SWT. Berapa sih yang kita paling 2 kilo satu hari? 3 kilo. Sementara ada orang yang tidak mampu seperti di Gaza sekarang 80 hari tidak mampu, mati berapa setiap hari. Kenapa kita tidak berbagi? Cuma sekalian rahmati Allah. Inilah hakikat keislaman kita itu harus kita tinggalkan. Semoga kita bisa mencapai ini. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radhiyallahu 'ala ba'dil khulafa'ir rasyidin. Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa 'Ali wa as-sahabah ajma'in. والتابعين وتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم زدنا علما وإيمانا والتقوى يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين المجاهدين والمظلومين في غزة وفلسطين. اللهم أطعم جائعهم وفرج كربهم وارحم موتاهم واشف مرضاهم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. Thank you.